wa min a'malil qalb, bahwa ibadah itu adalah suatu kumpulan dari perbuatan yang dicintai oleh Allah, baik perbuatan aqwal ay kharaja minal lisan, idan fi ibadah khas kharaja minal lisan, kama madza qiraatul Quran wa kama madza al adhkar, kama marra ma'ana ba'da shalah subhanallah Allahu akbar walhamdulillah astaghfirullah Allahumma antas salam. Hadhihi kullaha al-adhkar, tempatnya di dalam lisan. Wa kadzalika hunaka a'mal al-jawarih, amal dari badan. Misalu dzalik as-shalah, dimulai as-shalah bisurutiha al-wudu, idan yatawadda minal ajsad, dengan gerakan wudu yang ma'ruf, mulai dari mencuci tangan, kemudian nanti membasuh wajah dan seterusnya. Amal jawarih. Wa ba'da dzalik misalu dzalik as-shalah, melaksanakan takbiratul ihram, kemudian melaksanakan ruku wasujud. Hadhihi min a'mal al-jawarih wal arkan. Wa misalu dzalik as-siyam kadzalik, anta tatasahhab summa tamsik lisanak wa tamsik famak minat ta'am wa syurb wa tamsik nistarpi min zaujatik, dan begitu pun menahan alatu ar-rajul an la yatiya ila zaujatih fi nahari Ramadan. Idan hadhihi al-a'mal al-jawarih, ini contoh amal perbuatan badan. Dan yang ketiga ibadah adalah amalul qalb. Maka ada suatu kekhususan amal hati yang tidak masuk ke mana-mana. Seperti apa amalul qalb? Mathalan hadhil mas'alah an-niyah. Wa nadribul mithal akhar at-tawakkul. Fala hadha nas lama yaqulun ana atawakkalu 'ala Allah. Mencari pekerjaan, menuntut ilmu dan sebagainya, bertawakal kepada Allah untuk sesuap nasi. Maka tawakal tidak hanya di lisan, namun at-tawakkul di dalam hati. Terjadi juga misal orang yang bersabar. Saat dia diuji oleh Allah, diambil dari apa yang dia cintai, baik dari harta, baik dari keluarga, orang tua, anak tercinta, maka dia bersabar. Sabarnya di dalam hati, sakitnya tuh di sini, apalagi ditinggal doi. Iya, ada yang ditinggal doinya, maka sakitnya tuh di sini. Sabar dia, tidak menyebutkan aku begini dan begitu, namun boleh bersabar dengan menyebutkan hanya kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Yakub, dikatakan bahwa sabrun jamil, bahwa dia bersabar dan mengadu kepada Allah, dan dipuji oleh Allah, kesabaran itu adalah keindahan. Dan di saat Ayub juga mengadu kepada Allah, maka disebutkan oleh Allah, ni'mal abdu innahu awwab, dipuji oleh Allah. Kesimpulannya, sabar, tawakal, niyah min a'malil qalb, dari amalan hati. Maka oleh sebab itu tidak bisa dicampurkan ibadah-ibadah ini yang tempatnya di hati menjadi di lisan, dan yang tempatnya di lisan menjadi al-jawarih wal arkan, tidak bisa. Kalau dirubah akan menjadi bid'ah dan akan tidak diterima. For example, inilah masalah kita. Tadi kita telah menyebutkan bahwa al-ikhlas, amalan hati. Seseorang hendak melaksanakan sholat fajar sekarang, dan seperti saya melaksanakan sholat fajar dan mengajar, maka dari niat di rumah, saya akan menjadi imam, dan setelah itu saya akan mengajar, sehingga saya membawa
peralatan untuk mengajar. Mulai dari alat rekam mengajar, mulai dari bahan untuk mengajar yang ada di laptop ataupun ada di HP atau ada di buku. Maka ini semuanya niat. Keluar dari masjid untuk menjadi imam, niat di hati. Kemudian untuk mengajar, niat di hati dengan membawa bahan yang akan diajarkan. Maka tidak butuh dia di saat keluar dari rumahnya, nawaitu usolil fajr fil masjid imaman. Kemudian dia mau mengajar juga, nawaitu udarris talamidhi fi ma'had muqbil al-wadi. Disebutkan dengan jahar. Hadhihi al-mas'alah ghairu sahihah, karena dia mencampurkan ibadah yang harusnya tempatnya di hati, dia simpan di lisan. Maka begitu pun di saat uqimatis shalah, si imam ini karena tidak paham mana niat di hati atau di lisan, akhirnya dia mengatakan usolli sholatal fajri rak'atain, dan dia imaman, dan yang makmuman. Sebutkan sekalian fi masjid mada wa fi tarikh hukam dan sebagainya. Kenapa tidak disebutkan semuanya? Maka ini adalah salah kaprah, gagal faham, misunderstood dari pemahaman al-adillah. Maka al-ikhlas niatnya di dalam hati. Kemudian jika nanti akan kita bahas kenapa kok bisa ada orang yang salah kaprah, gagal faham, misunderstood, dijadikan niat itu di lisan. Kita katakan karena tidak belajar dan karena gulu mengikuti guru-gurunya tanpa dalil. Coba kamu tanya, maaf Pak Guru, Pak Mustad, au Cak Nun, au Gus Nur, Gus Fulan, mana dalilnya kita melafadzkan niat kita mau sholat, usolli, bal bukroh sa'asum, akul, fidisan, apa niatnya? Nawaitu sawma godin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala. Hakada bilisan. Fa'al-afu, dari mana pendalilannya ini wahai Gus Fulan, wahai Cak Fulan, wahai Kiai Fulan? Cobalah kritis. Dari mana dalilnya? Tidak ada dalil. Bal hadhihi bid'ah wal khata' fil fahm. Kesalahan dalam pemahaman. Lima dari anna niyah mahalluha fil qalb. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa telah menyebutkan kesalahan ini. Bahwa kesalahan dari kelompok Asy-Syafi'iyah, dan itu yang terjadi di zaman now, dari mereka kelompok Asy-Syafi'iyah yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i, padahal Imam Asy-Syafi'i berlepas diri dari permasalahan ini. Maka banyak yang mengaku kita Syafi'i tapi melaksanakan tahlilan. Imam Asy-Syafi'i tidak melaksanakan tahlilan. Mengaku madhab Imam Asy-Syafi'i tapi pengajiannya ada dangdutan, musik. Imam Asy-Syafi'i berlepas dari pengikut-pengikut yang melaksanakan seperti ini. Alhasil, kullu man yadda'i waslan bi Syafi'i wa Syafi'i la tukiru lahum bidaka. Semua orang akan menganggap kami ini kelompok Syafi'i, namun Imam Asy-Syafi'i tidak mengetahui dan mengakui eksistensi mereka. Kesimpulannya, barakallahu fikum, di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, lihat kesalahannya kelompok Asy-Syafi'iyah, menyebutkan di dalam kitabnya tentang surut as-shalah. Disebutkan surut as-shalah setelah tentunya niat itu di dalam hati. Disebutkan al-awwal raf'us shaut. Yang pertama adalah mengangkat suara. Apa yang diinginkan mengangkat suara? Dan apa bab yang pertama yang dibahas di dalam sifat salat Nabi? Bab mengangkat suara dalam takbiratul ihram. Iya apa tidak?
Maka yang pertama dilaksanakan raf'us shaut fi takbir, Allahu akbar. Difahami oleh kelompok Asy-Syafi'iyah raf'us shaut pertama kali. Apa? Ya pertama kali ibadah niat. Maka raf'us shaut di dalam niat. Ini dia dari titik kesalahan. Maka mereka mengatakan bil mikrofon, usolli salatal fajri rakaatain, imam. Dia imam niatnya, laisa makmum. Imaman mansub bil hal, ada i'rabnya. Dalam keadaan aku menjadi imam, hakana. Imaman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala hatta binut, untuk Allah. Ada niat fil qalb. Hada al-an ghalat min asy-Syafi'iyyah al-mafrud huwa yaqba al-imam al-madhhab asy-Syafi'i bisahih. Kalau dia kembali idza raja ila kitab dzukira huna raf'us shaut ay fi takbir, takbiratul ihram. Walakin gagal faham, misunderstood. Yang diinginkan di sini takbir malah niat. Sehingga dari zaman mulai dari Imam Ibnu Taimiyah menceritakan keadaan itu until now, this time, mereka kita dengar imam-imam orang awam nawaitu sholata kada, usolli sholata kada, dan puasa nawaitu shauma godin dan sebagainya. Maka ini adalah kesalahan. Dan yang lucunya, madhab Imam Asy-Syafi'i kesalahannya dalam gagal faham oleh mereka dalam sholat. Karena di bab sholat disebutkan raf'us shaut fi takbiratul ihram, dipikirnya raf'us shaut fi niyah. Selesai dalam permasalahan sholat. Idan min aina anta ya ayyuha al-mudda'i bi madhab asy-Syafi'i meniatkan juga puasa dengan raf'us shaut fi niyah wa fil lisan. Maka dari mana pengikut Syafi'i sekarang masuk permasalahan puasa dengan melafadzkan di lisan nawaitu shauma godin? Dari mana? Di kitab Imam Asy-Syafi'i tidak ada. Amma siyam yahtaju ila raf'us shaut, na'am aula. Hal raf'us shaut fi siyam. Ada mengangkat suara di saat siam, misalnya saat sahur misalnya. Sahur, tahu gimana Ki? Tidak ada amalan mengangkat suara di dalam puasa. Fa idzan min aina dakhal nawaitu shauma godin aniyah bi raf'is shaut, min ain? Amma haula alladhi yang mengikuti madhab Syafi'i su'al faham, raf'us shaut fi takbir ja'alu raf'us shaut fi niyyah. Hadhihi fi shalah mawjud raf'us shaut fi takbir Allahu akbar, walakin fi siyam fi raf'us shaut. As'alukum, sahur raf'us shaut au ay ibadah fi siyam raf'us shaut? Ma fi raf'us shaut, laisa kamitsli shalah. Idan min aina jita aidha binawaitu shauma godin bi raf'is shaut? Maka ini lebih aneh lagi. Mengkiaskan kepada salat, niat puasa, maka diangkat suara, ya sudah. Begitupun di sini dia mengangkat suara meniatkan ibadah puasa, kias. Maka lebih salah lagi yang melafadzkan niat di dalam puasa. Maka ini pembahasan tentang permasalahan niat, mahalluha fil qalb la fil lisan. Maka ini bantahan kepada kebanyakan orang-orang awam yang melafadzkan niat mau puasa nawaitu shauma godin. Kaif ya